Konfirmasi agak telat datangnya Pak Dekan. Kita mulai saja dulu ya Pak Dekan. Ya, mulai aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, guru-guru saya, dan sejawat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara webinar COVID Series Fakultas Kedokteran Unpad yang perdana pasca Lebaran. Ya. Karena masih dalam suasana Lebaran, saya dan atas sama teman-teman yang lain mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pada Ramadan ini pahala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, barangkali sebelum kita memulai ada baiknya dari Pak Dekan, barangkali ingin menyampaikan sesuatu Pak Dekan terkait dengan harapan atau apa ekspektasi untuk kegiatan kita berikutnya. Pak Dekan? Halo? Baik, barangkali sambil menunggu Pak Dekan. Punten saya nerima telepon dulu barusan. Dilanjut aja, silakan. Mangga hatur nuhun Pak Dekan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sama-sama kita rasakan dan kita ketahui bersama bahwa saat ini permasalahan pandemi COVID-19 ini sudah cukup lama kita rasakan. Sudah lebih kurang selama 3 bulan ini kita semua mengalami fase pembatasan di dalam beraktivitas yang kita kenal dengan nama PSBB. Nah, kalau kita rasakan bersama bahwa masalah pandemi COVID-19 ini merupakan suatu permasalahan yang tentunya membutuhkan peran serta kita semua gitu. Tidak bisa diselesaikan secara institusi per institusi, butuh adanya suatu kolaborasi yang secara terkoordinir agar bisa menyelesaikan setidaknya permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat kembali ya bahwa permasalahan COVID-19 ini itu yang paling terdampak adalah masyarakat yang terutama yang memiliki faktor risiko. Di di media massa kita melihat bahwa jumlah kapan penderita COVID-19 ini selesai gitu ya, itu hilalnya masih belum terlihat begitu. Nah, dan makin lama makin tidak ada tanda-tanda ada penurunan kasus. Nah, tentunya teman-teman sejawat yang ada di rumah sakit yang merasakan dampaknya seperti apa. Nah, tentunya kita butuh perspektif dari klinis seperti apa. Nah, di sini sudah hadir ada Dr. Bakti yang akan menyampaikan perspektif di bidang klinis. Dan selanjutnya tentunya dari hasil itu perlu kita runut ke belakang bagaimana mekanismenya, bagaimana proses ini terjadi dan apa solusinya untuk menjawab permasalahan yang ada di klinis. Nah, di sini nantinya insya Allah Dr. Lydia mungkin akan bergabung yang akan memberikan perspektif dari ilmu kedokteran dasar. Nah, setelah itu tentunya kita perlu suatu upaya yang masif, perlu adanya suatu pemahaman kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, apalagi saat ini memasuki memasuki masa new normal seperti itu. Nah, di sini kita juga sudah hadir alhamdulillah Dr. Denny dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan selanjutnya tidak lupa juga di dalam melakukan baik itu pelayanan maupun penelitian harus ada hal-hal bioetik yang harus diperhatikan. Dan Bu Yoni alhamdulillah sudah bergabung bersama kita dan terakhir sebagai institusi pendidikan tentunya ada apa saja kiat-kiat di dalam bagi kita sebagai tenaga pengajar ataupun bagi mahasiswa bagaimana sebenarnya kiat-kiat di dalam menghadapi new normal atau menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Dan hal ini akan dipaparkan oleh Dr. Yuni dari Ilmu Kedokteran Dasar. Ya.
Nah, diharapkan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, yang akan dipaparkan oleh para pemateri pada hari ini akan menjadi suatu roadmap yang atau menjadi suatu, kira-kira ada suatu arahan mau dibawa kemana sih sebenarnya, apa yang mau kita kejar, gitu. Apa penelitian yang akan mau kita lakukan yang sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Nah, di sini kita akan coba merumuskan suatu gambaran roadmap riset yang sifatnya transdisipliner. Sejawat sekalian, tentunya di dalam melakukan kegiatan riset butuh support ya, baik itu berupa fasilitas maupun berupa dana penelitian ya. Nah, kalau terkait dengan fasilitas, alhamdulillah saat ini FK Unpad sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup advance ya. Alhamdulillah saat ini fakultas di Gedung Ekma sudah ada fasilitas MySeq sequencing ya, yang bisa mendeteksi virus COVID-19 ya. Tidak hanya virus COVID, sebenarnya juga material lain ya selain virus COVID. Dan juga dalam waktu dekat insya Allah akan masuk alat baru, yaitu alat fax ya, alat fax yang bisa mendeteksi berbagai protein di dalam yang menjadi marker sel-sel. Nah, itu adalah beberapa update terbaru, dan ditambah juga nanti mungkin Dr. Lydia akan menyampaikan, kita juga sudah alhamdulillah punya fasilitas BSL 3 di Unpad ya. Dan dalam waktu dekat BSL 2 juga akan di upgrading seperti itu yang ada di EKMA, sehingga bisa menerima nanti, bisa lebih meningkatkan kapasitas pemeriksaan dari COVID-19. Nah, itu dari segi fasilitas yang kita punya. Dan dari segi peluang hibah penelitian, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini, saat ini kita sedang dalam masa pembukaan hibah-hibah. Ada hibah-hibah yang sedang dibuka pada saat ini. Ya. Yang deadline dalam jangka waktu dekat ini adalah hibah program konsorsium riset COVID 2019 yang insya Allah yang diselenggarakan oleh Ristek BRIN dan bekerjasama dengan LPDP. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam proposalnya ini, ternyata ada dua jenis proposal yang bisa diterima. Yang pertama adalah sifatnya riset dasar, TKT 1-6. Ini masanya itu adalah 2 tahun, masa penelitiannya 2 tahun, dan TKT selanjutnya ada juga yang penelitian jenis hibah yang kedua adalah untuk penelitian yang sifatnya TKT 7-9 atau yang bersifat terapan. Ini masa penelitiannya adalah untuk 1 tahun. Ya. Nah, tentunya di sini ini adalah peluang melalui forum ini, mudah-mudahan nanti ada tiba-tiba ada suatu ide atau ada satu ide begitu, atau tertarik satu sama lain saling mengenal dan bisa bergabung untuk melakukan penelitian. Nah, peluang untuk hibah program konsorsium riset COVID 2019 ini deadline-nya tanggal 2 Juni, berarti kita masih punya waktu sekitar 3-4 hari lagi ya. Nah, kalau misalnya dipandang terlalu mepet, waktu terlalu mepet, ada kesempatan kedua untuk memperoleh hibah, yaitu hibah dari RISPRO kolaborasi internasional. Deadline-nya itu masih cukup lama, ya, sekitar tanggal 25 Juni. Nah, di sini kita bisa berkesempatan melakukan kolaborasi dengan partner kita yang ada di luar, yang tentunya kalau kita mengangkat isu COVID ini akan sangat membantu sekali di dalam penanganan COVID-19, terutama di Indonesia. Nah, barangkali itu yang informasi yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pembukaan dari Pak Dekan. Ya, dari saya sih, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sejawat semuanya dari Fakultas Kedokteran maupun di luar. Terima kasih di lingkungan Unpad. Saya lihat di sini ada Prof. Harmas, ada Bu Gilang, ada yang lain, termasuk juga dari FK Unisba. Dan bahkan ada juga dari NTB, alumni kita dari S2 Kebidanan. Terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini terjadi interaksi yang aktif ya, dari para panelis memberikan trigger, nanti bisa ditangkap peluangnya oleh yang hadir di sini, sehingga bisa dimunculkan ide-ide penelitian yang nanti akan diajukan untuk difasilitasi pendanaan dan juga fasilitas yang sudah tersedia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Terima kasih. Baik.
Berikutnya untuk sesi yang pertama kami persilakan kepada Dr. Bakteri Sabana untuk memberikan pemaparan atau ide-idenya terkait dengan perspektif kedokteran klinis di era COVID-19. Dipersilakan kepada Dr. Bakti. Ya, saya sudah sharing screen. Apa sudah bisa dilihat teman-teman sekalian? Sudah. Sudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Dekan, Pak Mariska atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kesempatan juga teman-teman semua mau mendengarkan sedikit curhatan tentang penelitian klinis terkait COVID dari sisi kita klinisi ya. Saya nggak akan cerita banyak, mungkin sekitar 5-6 slide. Hanya sedikit bagaimana menurut persepsi saya kita bisa berkolaborasi dalam penelitian prinsipnya itu. Apa-apa saja esensinya dan melihat dari kebutuhan dan kemampuan kita. Oke. Ya, ini penelitian transdisipliner ini bukan sesuatu hal yang baru, bahkan waktu kami mulai mendapatkan program S3 di bidang TB, waktu itu kami juga sudah mulai melakukan ini, di mana penelitian saya waktu itu banyak berhubungan dengan immunogenetik sebenarnya targetnya. Tapi pada saat pertama kali kita inklusi pasien TB, waktu itu tahun 2000-an tuh, tahun 2000 di Jakarta, ternyata waktu kita mulai menginklusi pasien dan kontrolnya juga kita ngambil, ternyata problem yang muncul adalah diagnostik. Jadi justru diagnostik itu menjadi paper pertamanya kami. Jadi bukan imunogenetik yang menjadi tujuan utama. Kemudian setelah kita mulai bergerak selama sekitar 3 bulan, 4 bulan, kok diabetes banyak pada pasien ini. Jadi kemudian paper berikutnya yang kedua adalah paper diabetes yang keluar. Jadi topiknya memang sangat bervariasi dan tidak selalu cocok dengan tujuan kita. Bahkan temuan-temuan serendipity yang sebenarnya bukan serendipity, itu suatu proses umum dari seorang peneliti itu menemukan problem-problem di tengah-tengah, dan justru itu yang jangan ditunda, itu bisa ditulis duluan gitu sebenarnya. Yang akhirnya imunogenetiknya kemudian baru ditulis kemudian sekitar 4-5 tahun atau 7 tahun kemudian setelah kita mulai. Tapi kemudian transdisiplinernya di mana? Ya di situ saja kami melihat bahwa target kita meneliti imunogenetik, tapi kita harus tahu diabetes, harus tahu diagnostik, harus tahu kultur TB dan sebagainya. Akhirnya kultur TB itu saya bawa ke Bandung dan ngobrol sama Prof. Ida. Ternyata Prof. Ida waktu itu lagi S3 juga dan beliau tertarik untuk memasukkan menjadi topik untuk S3-nya beliau. Jadi sesudah itu mulailah Dr. Prof. Ida penelitian dengan Beijing Genotype dan menghasilkan S3-nya Prof. Ida juga dari pasien yang kita inklusi dari tahun 2000. Kemudian sesudah itu problem obat juga muncul, sehingga akhirnya juga Prof. Vina juga terlibat dalam penelitian farmakokinetik dan clinical evaluation yang terkait diabetes. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana penelitian transdisipliner itu bisa terjadi. Pertama ada bahan, lalu ada problem yang menarik, lalu ketertarikan itu di-share antara peneliti, lalu akhirnya kita bisa bekerja sama. Jadi itu yang paling penting. Hanya masalahnya di TB ini, bukan masalahnya, untungnya di TB ini semua berlangsung dalam waktu 1-5 tahun. Jadi prosesnya itu sangat bisa diikuti dengan mudah. Gitu. Nah, masalahnya dalam COVID itu adalah penyakit yang sangat baru dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Dan dia memberikan risiko yang besar dan menakutkan bagi tenaga kesehatan. Sampai saat ini di RSIS kita punya lebih daripada 500 suspek TB COVID dan 80 yang confirm. Selama dalam proses memang muncul banyak pertanyaan sama seperti TB. Diagnostiknya gimana, kok ternyata PCR terlalu lama sehingga pasien jadi gelisah, keluarga gelisah, kita juga gelisah.
terus muncul problem di klinis, pasien banyak yang meninggal, pengelolaannya ada hal informasi dari luar juga datangnya sedikit-sedikit, tidak langsung gitu ya, sehingga banyak sekali problem dalam perjalanan. Tapi kita nggak banyak waktu untuk bisa mendesain kerjasama atau bikin penelitian bersama, karena setiap hari kita dibombardir dengan problem-problem yang ada di klinis. Jadi sayangnya infrastruktur yang kita bangun itu tidak terlalu bagus, sehingga data-data juga banyak yang missing dan tidak bisa kembali lagi karena pasiennya keburu sudah pulang. Tapi kalau misalnya kita punya waktu dan kalau kita punya kesempatan untuk kerjasama, maka pola kerjasama yang saya harapkan adalah seperti gambar ini gitu ya. Yang pertama adalah pada saat kita menerima pasien COVID, yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana diagnostik dan menentukan disease severity-nya. Itu penting sekali. Dan untuk bisa mendapatkan ini kita butuh semua modalitas yang ada di dalam rumah sakit. Hasil laboratorium, hasil PCR, hasil serologi, tes X-ray. Lalu kita combine ke dalam suatu sistem namanya Early Warning System. EWS ini juga dibangun oleh orang Cina dan orang di luar negeri, dan mereka punya EWS dan tidak selalu applicable sama kita karena kita tidak bisa melakukan CT scan. Di dalam EWS itu salah satu kriteria adalah CT scan. Jadi itu kelemahan kita. Lalu tentang treatment, kita menggunakan hidroksikloroquine dari awal. Remdesivir baru muncul kira-kira sebulan setengah sesudah kita mulai bergerak. Jadi sebenarnya kita waktu pertama percaya banget sama hidroksikloroquine, tapi dalam 2 minggu terakhir ini banyak data bilang bahwa hidroksikloroquine itu tidak bermanfaat, malah ada efek samping lebih berat. Itu kita jadi mundur lagi. Sekarang kita lebih cenderung udah nggak usah diobatin, pasien-pasien ini kita rawat aja untuk observasi. Dan lalu kita muncul dengan outcome, dan banyak sekali pasien yang meninggal di awal-awal, dan karena memang kita waktu itu masih kurang siap, ventilator juga terbatas dan sebagainya. Jadi clinical treatment ini yang kita lakukan dari sejak terima pasien sampai outcome dan segala problematiknya, itu adalah tulang belakang penting untuk suatu penelitian yang bisa berkolaborasi dengan yang lain gitu. Seandainya kita punya waktu, maka tulang belakang ini bisa didesain dengan database yang baik, bisa didesain dengan tim yang baik, fasilitas yang baik, dan sebagainya. Hanya sayangnya tidak. Jadi kita satu-satu problem itu muncul. Kemudian problem berikutnya adalah safety daripada healthcare worker. Safety dari healthcare worker ini juga membuat kita jadi maju mundur. Kita pengen lakukan pendataan yang lebih baik, tapi kita memasukkan orang ke dalam ruangan klinik aja khawatir karena perlu APD, sementara kita nggak yakin APD-nya bakal cukup. Dan saat itu kita juga terbatas dari sisi IT-nya juga. Lalu kita juga mengalami problem dalam komplikasi. Banyak pasien yang mengalami pneumonia berat dan HAP, VAP, ventilator associated pneumonia. Lalu ada yang aritmi. Lalu seberapa banyak kita harus berikan antibiotik. Lalu pasien juga banyak diabetes, lalu glucose kontrolnya kita nggak tahu, sehingga kita harus masukin alat untuk glucose kontrol, sehingga jadinya lebih kompleks lagi gitu. Makin ke sini maka pasien itu makin kompleks, karena kecurigaan healthcare worker itu makin tinggi. Jadi pasien-pasien yang masuk akhirnya sekarang bukan pasien yang curiga COVID, tapi pasien yang punya penyakit kronis seperti pasien dengan cuci darah, pasien yang mau dibedah karena tumor, pasien yang kehamilan, tapi dicurigai COVID, itulah pasien-pasien yang masuk. Dan umumnya akhirnya terbuktinya negatif. Tapi semua ini terjadi karena interaksi antara pasien, kita, komunitas, dan healthcare worker. Jadi itu problemnya. Lalu kemudian masalah penyakit kronis menjadi menarik karena memang ternyata setelah kita lihat ke database, ternyata diabetes dan hipertensi adalah penyakit kronis yang paling sering berhubungan dengan fatalitasnya. Lalu kita berpikir hanya sampai ke klinis saja, tetapi saya dengan Dr. Yayan selalu diskusi, tapi kita belum sempat membuat suatu database yang bareng-bareng gitu. Padahal saya bilang sama Dr. Yayan, ayo coba kita dari backbone ini kita
telusur ke belakang ke epidemiologi dari pasien, clustering, keluarganya seperti apa, berapa persen di keluarga yang sakit, dan sebagainya. Itu belum sampai ke situ. Kita masih berusaha untuk membuat itu, dan mungkin dengan rencana adanya klinik di Eijkman itu kita bisa ke sana. Tetapi tentunya pasien sudah sangat berkurang, sehingga kita menjadi harus lebih kreatif bagaimana mencari pasien atau mencari research question yang masih bisa di relevan untuk pasien-pasien yang sudah selesai berobat. Lalu kemudian dengan pasien-pasien yang lama dirawat sampai ada yang 2 bulan, 3 bulan, walaupun ringan, itu mempunyai psychological problem. Psychological problem itu juga menarik, sehingga akhirnya kita juga mulai ngobrol dengan Mbak Rosi dari psikologi, dan itu mungkin akan menjadi satu penelitian sendiri juga. Oke, terus kalau kita ngelihat opportunity lain, maka kita juga harus memikirkan sebenarnya banyak pertanyaan lain, yaitu berdasarkan apakah pasien ini bisa susceptible pada infection. Yang jelas kalau dia pasien diabetes dan hypertension, dia susceptible pada severe disease. Tapi yang susceptible pada infection kita masih belum tahu. Ya. Jadi masih banyak faktor yang kita belum tahu yang berhubungan dengan susceptibility to infection. Seperti misalnya kedekatan dengan sumber, lama berhubungan dengan sumber, dan seberapa banyak mereka diisolasi. Dan juga mungkin pertanyaan yang khusus dengan virology, yaitu virulence dan susceptibility pada pasiennya itu sendiri pada virus, itu juga menarik yang mungkin bisa. Ini semua menjadi logical framework yang saya pikir bisa dipakai oleh teman-teman untuk kita discuss. Anda mau bergerak di mana? Anda mau bergerak di diagnostik, atau mau bergerak di komplikasi dan outcome, atau Anda mau penelitian di social support, atau di basic science dalam infection, macam-macam bisa ya. Tapi jangan lupa satu hal, penelitian ini hanya COVID saja. Dan saya lihat paper-paper dari Cina dan dari luar negeri banyak penelitian, tapi hanya terbatas pada kohort COVID. Kalau kita mau lebih informatif, coba bandingkan kohort ini dengan kohort misalnya penyakit pneumonia biasa. Coba bandingkan juga dengan penyakit demam yang lain gitu. Maka itu akan menjadi lebih menarik. Yang saya pikir dalam menjadi unique Indonesian gitu, karena pola penyakit itu lebih khas Indonesia. Oke, kira-kira itu aja. Jadi prinsipnya adalah ini terbangun sangat terburu-buru dan tidak sesuai dengan alur dari awal sampai akhir, tetapi mulainya dari akhir ke awal. Dan sistem surveillance yang kita bikin juga sampai saat ini belum terlalu mantap. Ini adalah slide yang terakhir mungkin. Jadi untuk bisa kerjasama transdisipliner, mungkin penelitian itu seharusnya melibatkan disiplin ilmu lain, karena satu paper yang hanya bicara tentang apa yang kehebatan kita itu selalu kurang menarik. Lebih menarik kalau kita dikonfirmasi oleh orang lain yang dari disiplin ilmu lain. Misalnya diagnosis dikonfirmasi dengan akhirnya biological karakteristik, atau diagnosis akhirnya dikonfirmasi dengan kerentanan seseorang karena dia punya diabetes, gimana karakter diabetes, itu akan jauh lebih menarik. Atau sosial, segala macam. Tapi situasi COVID ini menyebabkan banyak keterbatasan dan dalam waktu, sumber daya, dan stigma. Sehingga beberapa teman juga datang ke kami mau kerjasama A, kerjasama obat B, kerjasama ini. Kita tidak selalu bisa mengakomodasi karena ternyata database kita terbatas. Sekarang dari BPPT juga minta data tentang radiologi, ternyata radiologi kita kualitasnya tidak sebagus yang kita harapkan juga gitu, karena belum siap. Jadi kalau saya boleh tarik poin-poin yang penting dalam kerjasama transdisipliner, pertama adalah kita harus tertarik pada ide dan research question yang sama. Dan kedua, kita harus saling membutuhkan. Jadi apa yang teman kita datang baru itu juga memberikan hal yang kita butuhkan. Lalu kita mempunyai hasil akhir yang disepakati. Misalnya dua-duanya akan membuat satu penelitian bareng dan satu paper bareng. Lalu kita harus berdasarkan pada kemampuan masing-masing. Ini ada kemampuan dari sisi fasilitas. Karena misalnya kami di klinis hanya punya ini pasien, tapi kita nggak punya duit lebih untuk melakukan diagnostik lebih. Teman-teman di lab juga mungkin hanya punya duit untuk melakukan PCR, tidak bisa punya lebih untuk itu.
Jadi teman-teman di social science paling sedikit punya tenaga, jadi bisa dikontribusikan tenaga. Ya, jadi karena kita juga nggak punya dana juga ya, dana itu baru muncul saat-saat ini saja sekarang. Lalu kita harus mengontribusikan sumber daya bersama dan tentunya akhirnya adalah komunikasi yang baik, karena pada saat WFH ini susah sekali berkomunikasi walaupun dengan cara ini, tetapi itu tidak lebih baik daripada suatu meeting yang benar-benar kita ketemu. Saya pikir itu dari kami, semoga cukup jelas. Terima kasih Pak Pimpinan. Terima kasih Dr. Bakti. Untuk sesi tanya jawab, apakah kita buka sesi diskusi panel pada akhir pembicara terakhir menyampaikan presentasi. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada, karena Dr. Ide belum hadir, saya persilakan kepada Dr. Denny untuk menyampaikan bagaimana perspektif ilmu kesehatan masyarakat di dalam memandang permasalahan COVID-19. Maka dipersilakan kepada Dr. Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat, Dr. Rizky? Sudah, Dok. Oke, baik. Saya mendapatkan tugas dari Pak Dekan untuk melihat atau membuat sesuatu lah untuk men-trigger teman-teman semua tentang riset transdisipliner ini. Dan saya mencoba menambahkan Pak Dekan, Pak Mariska, dan dampaknya gitu ya. Karena tidak hanya ke COVID saja kami, jadi kita coba lihat seperti apa. Dan mengenai riset itu sendiri tentunya tidak hanya riset pure, tapi invensi dan juga sampai kepada inovasi dan ada produknya. Ini beberapa hal yang akan kita coba sampaikan. Salah satunya adalah juga belajar dari monitoring pandemi yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya, maka sebetulnya isinya adalah kita harus bergabung dengan beberapa teman dari berbagai disiplin yang lain. Ya. Untuk apa? Untuk memahami suatu masalah yang kita hadapi bersama, dalam hal ini adalah COVID-19. Ada risikonya, yaitu bahwa kita akan bergabung mulai dari hard science dengan soft science, gitu ya. Ini akan banyak sekali yang terlibat. Nah, public health itu sendiri sebetulnya punya tugas atau ruang lingkupnya adalah mulai dari mencegah terjadinya penyakit, meningkatkan umur harapan hidup, dan juga meningkatkan derajat kesehatan. Kalau kita lihat derajat kesehatan ini dipengaruhi tidak hanya oleh faktor-faktor dari pelayanan kesehatan, tapi juga faktor-faktor kita lihat perilaku dan psikososial. Bagaimana pertama kali terjadinya dampak COVID ini, kepanikan masyarakat. Lalu selain itu juga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk menghindari dampak tersebut. Muncullah pemberian makanan dan sebagainya. Ini kohesi dan kapital sosial muncul di situ. Tapi yang paling ramai sebetulnya adalah faktor struktural, ya, politik, ya, kebijakan-kebijakan, ya, dan sampai saat ini juga masih ramai terus tentang PSBB, perdebatannya. Apakah ini anak sekolah harus diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Tapi ini maaf dipotong, itu slide-nya sepertinya ada tertutup sesuatu begitu? Apanya? Slide-nya ada tertutup sesuatu. Barangkali coba di escape dulu, nanti dari full screen-nya. Ini ada bagian yang menutupi. Oke. Di layar Dr. Denny enggak ya? Enggak. Ini baik-baik saja. Hide panel aja, hide panel. Dok, apa? ada di situ, di hide panel. Hide panel. Soalnya dari Mac, soalnya kalau biasa gitu. Oke.
Mungkin didengarkan saja ya, kalau nggak full. Oke. Oke. Nah, suatu hal yang di kesehatan adalah sistem kesehatan. Sistem kesehatan kita banyak dikeluhkan ya oleh teman-teman, tidak hanya dari luar, tapi dari luar kesehatan, tapi juga oleh teman-teman kesehatan sendiri, betapa sistem kesehatan kita sangat lemah ya. Dan itu sebetulnya teriakan kita dari tahun 90-an gitu kan ya. Dan kita mesti paham bahwa sistem kesehatan kita dalam negara desentralisasi ada sistem kesehatan nasional, ada provinsi dan kabupaten kota. Ini semua sebetulnya adalah suatu gambaran bagaimana ketahanan kita menghadapi suatu lonjakan atau tekanan yang cukup kuat dari suatu wabah gitu kan ya. Nah, kami mencoba membuat suatu asesmen pada bulan pertama sejak disampaikan adanya wabah pandemi ini, dan kita lihat gangguannya tidak hanya terhadap sistem kesehatan, ya, tapi juga gangguan ekonomi, gangguan sosial, gangguan perilaku, gangguan psikososial, dan semua permasalahan itu balik lagi ke kesehatan. Contohnya misalnya yang TB ya, yang berobat TB atau yang penyakit kronik, hipertensi, DM dan sebagainya tidak bisa akses kepada pelayanan kesehatan karena takut dan sebagainya. Nah, baru kemudian muncullah telemedicine dan sebagainya. Lalu masyarakat, kami juga mengukur ternyata gejala depresif pada masyarakat juga cukup tinggi ya. Nah, salah satunya adalah yang kita coba lihat di sini hasil penelitian kami. Ini mohon maaf kuantitatifnya tidak saya sampaikan, tapi saya ingin sampaikan hasil asesmen kami. Ketakutan dan pesimisme itu lumayan ya, lumayan menyebabkan terjadinya gejala-gejala depresif, kecemasan maupun burnout ya. Nah, kita juga mencoba mengakses tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini juga terbagi dua ya, ada yang berisiko traumatik dan tidak traumatik, dan ternyata yang berisiko traumatik itu memiliki gejala depresif yang lebih tinggi dan burnout juga. Salah satu juga yang kita coba soroti adalah well-being daripada tenaga kesehatan. Ternyata memang betul ya, jadi kita secara kualitatif sudah bisa mendapatkan gambaran lah betapa kasihannya misalnya tenaga kesehatan, tapi kita berhasil mengkuantifikasi itu semua. Nah, ada juga aspek-aspek seperti pendapatan ya dari ekonomi, kemudian bagaimana kehidupan keluarga dan seterusnya. Itulah beberapa analisis daripada asesmen yang kita buat. Nah, ini juga salah satu contoh di tenaga kesehatan hasil asesmen tersebut, bahwa ternyata di tenaga kesehatan yang menangani pasien, ini menyambung dokter bakti ya, ternyata mereka kecenderungan untuk terjadi depresif simptomnya sebanyak lebih dari 3,3 kali ya. Sedangkan untuk burnout-nya, kejenuhannya itu 3, sekian kali. Ini tertutup layar, mohon maaf ya. Nah, yang menarik lagi, kita mencoba melihat data anekdotalnya. Apa yang terjadi dengan tenaga kesehatan? Ya, ternyata loneliness sangat tinggi sekali dibandingkan orang lain. Ya, ini saya membayangkan anak saya nih yang residen ya, 2 bulan walaupun dekat dari rumah terpaksa harus di hotel in the cost ya, karena tidak bisa pulang ke rumah. Udah sendirian di sana, jauh dari keluarga, loneliness itu hampir semuanya. Ini asesmennya lumayan banyak ya, dari seluruh provinsi di Indonesia. Tapi pada semua orang gangguan tidur itu banyak terjadi ya, menarik sekali ini. Kemudian ini ketakutan lebih banyak terjadi pada orang umum ya daripada tenaga kesehatan. Nah, hal ini menarik. Jadi kami melakukan asesmen ini dengan tim dari ekonomi dan juga tim dari psikologi. Ada juga psikiatri yang ikut dengan kami, bukan main. Jadi sebetulnya yang namanya riset transdisipliner bisa kita kerjakan, dan bahkan pada situasi di mana outbreak itu terjadi, ini situasi yang luar biasa, situasi yang tidak kita duga sebelumnya.
dan kita harus melakukan sesuatu yang juga agak berbeda dari biasanya. Tapi ke depan harusnya ini struktur lagi, gitu ya. Nah, apa yang dibutuhkan melihat framework tadi determinan sosial kesehatan, maka kami menawarkan kepada Pak Mariska dan Pak Dekan adalah penguatan resiliensi, ya, resiliensi dari sosial determinan kesehatan ini, ya, dalam bentuk apa? Evidence based public health policy. Betapa sampai tadi siang saja Dr. Panji ini teman kami, kolega kami di epidemiologi masih dipanggil sana sini ya, termasuk oleh Bappenas, Menteri Bappenas dan sebagainya. Mereka ingin sebetulnya kebijakan yang evidence based, sehingga para ahli dipanggil dan sebagainya. Kita tahulah dinamikanya selama ini rame ya, tapi inilah yang harus kita buat dalam konteks public health, ya, evidence based public health policy. Kita mendukung itu tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke diskusi kami siang ini dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sampai dengan tingkat kelurahan. Betapa jumlah orang yang dibutuhkan banyak, kan? Jadi nggak mungkin lah kalau kita masing-masing saja, ini butuh suatu pendekatan bersama-sama, dan banyak sekali perguruan tinggi dan keahlian di berbagai tempat di Indonesia ini yang bisa bersama-sama mendukung ini. Lalu pendampingan pengambilan keputusan, apakah ini PSBB harus dicabut dan sebagainya, dan itu semua base-nya riset, ya. Advokasi kebijakan, base-nya riset. Literasi kesehatan, base-nya riset. Komunikasi kesehatan, base-nya riset. Kebugaran jasmani dan mental, nah ini Pak Dekan juga mestinya masuk di sini. Keanjalan publik, ini yang penting banget. Pagi ini juga saya sudah dikontak dengan teman dari kabupaten kota. Ini ada perintah dari Kementerian Dalam Negeri, buat perda katanya untuk new normal life. Nah, ini juga harus berbasis riset. Betapa teman-teman dari public health dan teman-teman dari yang lain juga harusnya bisa ikut berkontribusi. Dan ini dibutuhkan segera new normal life ini. Lalu yang berikutnya adalah keanjalan sistem kesehatan daerah. Resiliensi dari kesehatan daerah ini. Kemarin-kemarin aja belum kuat, sekarang harus diperkuat lagi. Ini apa? Untuk memproteksi kesehatan masyarakat. Betapa kita kemarin sangat membutuhkan betul sistem surveillance response. Kami sebetulnya sudah membuat bukunya tahun 2012 ya, syndromic surveillance tadi ya, yang dikatakan bukan Dr. Bakti tadi yang tadi siang, syndromic surveillance betapa penting gitu kan ya. Ini bisa sebagai alat untuk proteksi kesehatan masyarakat. Lalu akses kepada pelayanan kesehatan dasar yang efektif ya. Dan ini betapa kemarin-kemarin ini dalam waktu 3 bulan banyak sekali pasien yang tidak bisa akses ya. Telemedicine kemudian datang, tapi ini semua harus didukung oleh riset. Lalu sistem rujukan efektif dan kapasitas untuk merespon ancaman. Ya, ini semuanya adalah bagian daripada sistem kesehatan daerah yang harus kita bangun. Jadi Pak Mariska, kami menawarkan 2 agenda riset ini. Yang pertama adalah penguatan keanjalan publik. Yang kedua adalah penguatan keanjalan sistem kesehatan itu sendiri. Dan penguatan keanjalan publik ini sangat terkait dengan teman-teman dari seluruh disiplin ilmu. Ya. Misalnya ini monitoring epidemiologi berbasis masyarakat untuk yang epidemiologi, ya. Kita bisa bersama-sama dengan keilmuan yang lain, ya, dari perguruan tinggi yang non kesehatan juga, untuk psikososial, sosioekonomi, ya. Kemudian pendampingan new normal life ini butuh juga riset. Apakah pendampingan kita ini benar atau tidak? Nah, ini risetlah yang menentukan, ya. Kemudian contoh lain adalah instrumen kebijakan perda ini yang tatanan baru ini ya perlu dikembangkan oleh kita semua. Lalu penguatan keanjalan sistem kesehatan. Nah, teman kami begitu ada permasalahan ini udah langsung kita berkumpul di Departemen IKM di Ekman itu, bikin sistem surveillance response, dan kemudian terbentuklah AMARI. Dan kita sangat berharap betul sebetulnya bisa bekerja sama dengan Fastcase untuk
mengkolek data itu dan kemudian kita mengolah data. Kita sering menyampaikan ini, Dr. Bakti, sebetulnya betapa pentingnya data yang ada di Vaskes, data yang ada di pemerintahan daerah masuk. Oke lah, kalau tidak sempat menganalisisnya, kita bisa membuat analisisnya dan kita bisa membuat riset-riset untuk kebutuhan kebijakan publik. Ya. Lalu bagaimana PKM kita, ya, pelayanan kesehatan masyarakat gaya baru. Nah, ini juga membutuhkan riset. Ya. Lalu dari pelayanan kesehatan perorangan, telemedicine, telenursing, telemidwifery. Sebetulnya telemidwifery sudah sekarang sudah saya mulai dengan teman-teman dari kebidanan, S2 kebidanan. Salah satunya bagaimana bisa mendukung new life ini ya untuk PKP, untuk kebidanan dan seterusnya. Ini banyak sekali, apalagi di pembiayaan kesehatan yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Nah, inilah kira-kira beberapa brainstorming apa sih yang harus kita lakukan ya pada perencanaan riset berikutnya. Tinggal kita ambil mana yang mau kita kerjakan bersama-sama ya. Seperti ini ya untuk per pilar-pilar kesehatan, bahkan untuk vaksin, obat dan sebagainya juga kita bisa saja bekerja sama dengan disiplin-disiplin di medicine ya, di kedokteran dasar ataupun klinisi. Kita juga akan mengembangkan produk-produk untuk suplemen misalnya ya. Kita perlu banget teman-teman di kedokteran dasar dan di klinisi untuk bergabung bersama kami. Nah, inilah kira-kiranya Pak Mariska beberapa hal yang bisa kita create ya, si cabang-cabangnya, baru topik-topiknya. Lalu kalau monitoring psikososial ini udah kita mulai ya, tinggal kita lanjutkan saja sebetulnya bagaimana melihat perkembangan psikososial ini karena dampak COVID ya. Dan juga di sini sudah saya sertakan kira-kira dari disiplin ilmu apa saja yang akan masuk ya. Teman-teman sebetulnya bisa mengkoreksi ini dan memperbaikinya, lalu kita ya kerja gitu ya. Nah, berikutnya adalah suatu hal yang penting yang tadi disampaikan Dr. Bakti, knowledge management ini penting banget ya. Kita ini dekat dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah, dekat dengan puskesmas. Data itu banyak di sana dan ini merupakan suatu anugerah dari Gusti Allah ya untuk tinggal kitanya gitu ya. Kolam datanya sudah jelas, tinggal kita mampu nggak untuk orang-orang dari public health ini membuatnya menjadi suatu kumpulan pengetahuan agar ketika kita berhadapan lagi dengan pandemik yang semacam ini, kita bisa sudah lebih siap, saya kira itu ya. Ini kira-kira seperti apa nanti knowledge yang dihasilkan dari apa yang kita buat ini, dan seperti inilah kiranya. Jangan lupa bahwa apa yang kita kerjakan kita bisa balikin lagi ke pendidikan ya. Kita bisa persembahkan ini untuk publik dalam bentuk policy brief, naskah akademik dan sebagainya, untuk kepentingan paten, komersialisasi juga bisa, dan yang sudah tradisional ya tentunya publikasi. Dan ini memang betul seperti dikatakan Dr. Bakti, kita Pak Mariska nih terutama ya yang bertanggung jawab di sini bagaimana. Tapi saya kira sekarang sudah lebih lebih kuat lagi, lebih maju lagi, lebih mudah lagi ya. Si birokrasinya tidak terlalu rumit lagi. Kita gampang betul saya kontak ke Pak Mariska ataupun ke direktur penelitian di Unpad, cepat banget gitu kan ya. Tidak usah nunggu lama. Sekarang sudah jauh lebih bagus tentunya, dan etik nanti disampaikan oleh Dr. Yoni. Nah, untuk kita semua juga memang masalah mutu dari riset ini mesti ada suatu tim yang memang menjamin mutu. Kalau untuk pendidikan kan ada supervisornya masing-masing, tapi kalau kita masing-masing sendiri ini perlu ada suatu board yang bisa menilai lah ya apakah riset yang kita kerjakan baik atau tidak. Saya kira itu, Dr. Rizky. Mohon maaf kalau kepanjangan. Baik, Dr. Denny, presentasi yang sangat komprehensif dan baik sekali. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Yoni Fuada Sukriani.
Mangga Dr. Yoni dapat menyampaikan presentasinya mengenai bioetik di dalam perspektif bioetik di dalam pandemi COVID-19. Dr. Yoni? Oh ya, sudah. Masih, terima kasih. Ya, Saya tidak bisa unmute. Mangga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi perhatian fakultas untuk bisa mengajak para peminat bioetika untuk membicarakan tentang kemungkinan riset transdisiplin ya, karena banyak sekali miskonsepsi tentang bioetika ini karena dianggap bahkan sebagai push factor dalam riset ya, karena banyak seolah-olah menghambat riset. Oleh karena itu, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang bioetika sendiri agar miskonsepsi ini bisa dihilangkan dan kita ada dalam persepsi yang sama tentang etika dan bioetika khususnya. Nah, ini ada slide tentang gambaran bagaimana medical ethics ya, kalau ini etika kedokteran dan medical legal itu merambah ke banyak sekali bidang di dalam profesi kedokteran dan kesehatan serta healthcare system. Ini konsep dari American Association of Physician Specialists dan American Board of Physician Specialties tahun 2009. Tetapi saya akan bicara lebih spesifik lagi tentang bioetika sebetulnya. Jadi bioetika itu sendiri adalah atau didefinisikan sebagai kajian etika dalam aplikasi dan implikasi perkembangan iptek hayati untuk kepentingan kesehatan. Jadi lebih luas sifatnya daripada konsep etika, dalam arti kalau etika itu sangat prinsipil, tetapi bioetika agak lebih loose. Nah, banyak yang mungkin sejawat yang belum terlalu mengikuti perkembangan bagaimana bioetika ini telah menjadi sains tersendiri. Ya, karena bioetika itu justru adalah produk dari multi bahkan interdisiplin. Jadi sudah jadi entity tersendiri, dia gabungan dari berbagai bidang ilmu ya, dari filsafat, teologi, sejarah, humaniora dan seterusnya. Dan kemudian memunculkan bidang ilmu tersendiri. Kenapa teologi masuk? Nanti kita bisa diskusikan ya, tapi mungkin bukan di sini. Jadi kalau yang kita kenal selama ini etika kedokteran itu biasanya berbicara tentang hubungan dokter pasien dalam konteks klinik. Tetapi kalau bioetika kita merambah berbicara tentang biomedis, jadi iptek dok, kemudian juga isu-isu lingkungan. Nah, bioetika sudah menjadi salah satu dari 5 pilar pendidikan kedokteran kalau di Undang-Undang Dikdok ya. Bioetika ini karena dia merambah pada aplikasi yang luas, itu biasanya lebih responsif terhadap isu sosial. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah bagian dari bidang-bidang sosial medicine. Ya. Kemudian bioetika itu juga melakukan riset. Jadi saya tidak akan berbicara tentang aspek etika penelitiannya yang mungkin banyak difikirkan, ya seperti apa yang disampaikan Dr. Bakti dan juga selanjutnya. Lalu aspek etikanya bagaimana? Itu tidak itu kita serahkan saja kepada Komisi Etik Penelitian, ya. Tetapi di sini saya akan fokus pada riset bioetika yang mungkin dilakukan secara multidisiplin. Nah, riset bioetika itu bisa secara umum menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah preskriptif, ya, jadi isu tentang atau penelitian tentang nilai-nilai, norma-norma kebijaksanaan. Mungkin ini yang lebih banyak dikenal. Misalnya kalau IVF itu dari segi etika bagaimana. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka itu biasanya yang diharapkan outputnya adalah atau metodologi atau pendekatannya adalah preskriptif. Tetapi yang mungkin belum banyak dikenal oleh kalangan kita di Indonesia adalah riset empiris, di mana di sini pendekatannya adalah pragmatis hermeneutik. Jadi bagaimana prinsip-prinsip filosofis itu digabungkan dengan realita atau fakta yang pragmatis, ya.
Jadi kalau preskriptif itu kita bicara tentang wisdom, kebijaksanaan, kalau di riset empiris bidang bioetika kita bicara tentang kebijakan. Jadi saya kira banyak irisannya tadi dengan kesehatan masyarakat ya. Kemudian parameter yang dipakai itu kita sudah kenal banyak sebetulnya, tetapi sebagian besar mengenalnya sebagai prinsip bertindak saja, tetapi ini bisa dipakai untuk menilai atau dijadikan parameter penilaian dalam riset bioetika. Nah, saya langsung saja karena waktunya hanya 10 menit, saya membuka tentang kemungkinan-kemungkinan topik-topik atau subtopik yang bisa kita bicarakan secara bersama-sama kalau ada yang berminat untuk mengajak kami bergabung atau bergabung dengan kami, isu-isu riset yang terkait dengan etika selama pandemi COVID-19. Ada 4 isu utama yang akan saya sampaikan, tetapi 2 isu pertama yang sebetulnya akan lebih banyak digali. Yang pertama adalah kebijakan publik penanggulangan pandemi. Jadi kalau tadi Dr. Denny lebih pada bagaimana kita harus membuat kebijakan itu, ya, tetapi kalau riset etika adalah melihat bagaimana kualitas kebijakan itu, kemudian dalam penyusunan kebijakan dan deliberasi dari kebijakan itu bagaimana individu dan kelompok seharusnya diperlakukan. Ya, kemudian ada isu-isu tentang solidaritas. Kemudian yang isu yang lain yang sekarang mungkin sedang banyak menjadi perhatian adalah tentang teknologi, isu etika teknologi informasi penanggulangan COVID-19 ya, karena ini banyak sekali bermunculan. Kemudian termasuk Unpad sendiri kan juga membuatnya, Dr. Yayan dan kawan-kawan itu membuat itu bagaimana sebetulnya isu etika teknologi yang bermunculan khususnya yang berbasis data atau data driven. Ya, kemudian yang selanjutnya ini yang klasik adalah isu etika surveillance dan karantina. Ini sangat klasik terkait dengan otonomi individu, kemudian juga etika riset dalam setting masyarakat rentan. Ini 2 isu terakhir, tidak akan saya singgung terlalu banyak. Isu riset bioetika tentang kebijakan publik penanganan pandemi itu kira-kira itu berkumpul pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jadi ada 3 kelompok isu. Yang pertama adalah kualitas kebijakan intervensi terhadap individu dan masyarakat. Ya, kemudian seperti apa individu dan masyarakat harus diperlakukan serta isu solidaritas. Jadi yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menarik untuk dijawab adalah bahwa karena ini adalah barang baru, COVID ini adalah barang baru, maka yang ada di hadapan kita itu adalah bukti-bukti yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan. Jadi bukan evidence-based policy, bukan policy yang didasarkan pada evidence, tetapi evidence yang muncul akibat dibuatnya policy-policy. Nah itu sangat menarik. Kemudian isu lain adalah bagaimana perspektif sains itu bisa bertabrakan dengan perspektif kebijakan, ya. Kemudian bagaimana kecenderungan bahwa karena kita ingin segera menanggulangi pandemi, jadi begitu ada teknologi muncul itu yang terpikir pertama kali adalah bukan bagaimana apakah teknologi ini akuntabel, tetapi bagaimana caranya memperluas produksi dari teknologi ini dan memperluas pemakaiannya. Jadi akuntabilitas itu belakangan. Nah, kemudian isu yang juga muncul dalam kebijakan masalah kebijakan ini adalah bagaimana adanya gap transparansi antara transparansi keharusan untuk melakukan transparansi dan juga versus dengan daya paham masyarakat. Saya nggak tahu bagaimana ini bahasa Indonesianya daya paham ya, jadi mudah-mudahan bisa sama ini frekuensi kita dalam istilah daya paham ini. Jadi perlukah misalnya masyarakat itu diberi penjelasan yang jelas, apakah itu akan menimbulkan panik atau justru kita memilih mencerdaskan masyarakat? Itu kira-kira pertanyaannya demikian. Kemudian kebijakan itu apakah sebaiknya sentralisasi, desentralisasi, dan apa efeknya terhadap masyarakat? Ya, kemudian apakah kebijakan ini lebih baik generik saja satu kebijakan untuk semua, atau sebetulnya lebih tailored ya? Jadi seperti yang baru-baru ini kita dengar, oke, PSBB dilonggarkan hanya untuk daerah hijau, itu kan berarti tailored ya, tailored. Jadi
Tapi ketika dia sentralisasi, maka ada kecenderungan bahwa kebijakan itu menjadi sangat generik. Nah, kemudian isu berikutnya adalah seperti apa individu dan masyarakat harus diperlakukan. Jadi sangat menarik untuk melihat bagaimana kebijakan yang diambil ini apakah equal terhadap semua orang, ya, ataukah equity, apakah fair ya terhadap individu atau kelompok. Ya, itu bisa dilihat. Bagaimana kebijakan ini tetap mempertahankan respect terhadap individu maupun kelompok masyarakat. Kemudian ada juga bagaimana fenomena pengorbanan individu ya untuk kepentingan bersama, atau sebaliknya bahwa ada individu-individu yang tidak tidak bersedia berkorban dan bagaimana efeknya terhadap kepentingan bersama. Kemudian isu solidaritas ini mungkin agak asing bagi komunitas kedokteran, tapi saya melihat sangat penting di dalam masa pandemi ini bagaimana solidaritas antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara. Ya. Misalnya antar level pemerintahan, bagaimana isu solidaritas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah itu sebetulnya mensupport pemerintah pusat dan sebaliknya, harusnya demikian. Bahkan antar pemerintah, misalnya apa yang dilakukan Indonesia itu sebetulnya negara-negara sekitar kita punya kepentingan juga. Ya. Jadi kalau misalnya penanggulangan pandemi di negara kita ini tidak baik, maka negara di sekitar kita akan terancam juga. Nah, itu hal-hal seperti itu juga sangat menarik ya. Memang high context ya, tetapi demikianlah para peminat bioetik melihat persoalan ini. Kemudian masih tentang kebijakan publik penanganan pandemi, isu-isu tentang bagaimana menerapkan kebijakan. Jadi policy deliberation and public engagement. Kalau tadi tentang bagaimana isu etika dalam kebijakan publiknya sendiri, kemudian yang ini adalah tentang bagaimana kebijakan itu diterapkan. Itu dua hal yang berbeda, karena belum tentu kebijakan yang baik itu bisa berujung kebaikan jika deliberasinya, jika implementasinya tidak baik, gitu. Atau misalnya tanpa melibatkan masyarakat dengan cara yang baik, maka itu tidak akan bermanfaat banyak. Ya, jadi ini misalnya terkait dengan bagaimana policy itu diimplementasikan, ya, dikomunikasikan. Misalnya bagaimana pemerintah apakah lebih baik mencegah panik atau lebih baik mencerdaskan masyarakat. Ya, bagaimana kelompok perkotaan, misalnya deliberasi di perkotaan dan bagaimana deliberasi di pedesaan. Kemudian apakah ini ideologinya agak-agak Western ya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat kita tidak bisa melepaskan diri dari komunitas internasional. Jadi nilai-nilai seperti ini saya kira penting sekali untuk dipahami, untuk dilihat. Ya. Misalnya apakah pembuat kebijakan dan yang mendeliberasi kebijakan tersebut menunjukkan apa yang dikerjakan. Jadi komunikasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah memikirkan setiap sendi kehidupan ketika kebijakan itu diterapkan. Jadi ketika lockdown itu kan ada efek-efek yang mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana kebijakan itu apakah sampai memikirkan hal itu atau tidak. Kemudian menunjukkan kebijakan itu dibuat dengan mempertimbangkan etika. Jadi ketika dibuat, meskipun ini sifatnya misalnya emergency, apakah dipikirkan efek-efek terhadap otonomi, beneficence, non maleficence, dan justice ya dari sudut pandang masyarakat. Kemudian apakah pemerintah menjelaskan bagaimana proses penyusunan kebijakan ini? Apa yang dijadikan dasar? Siapa yang memberikan input? Apakah yang memberikan input ini ahli atau tidak? Tadi kan Dr. Dini menyampaikan harus scientific based policy ya, jadi harus dasarnya harus riset sebetulnya, tetapi riset yang bagaimana, wong tidak sempat risetnya juga begitu, kira-kira begitu. Kemudian juga apakah pemerintah membuka diri terhadap berbagai perspektif begitu, atau ada tidak keterwakilan dari kelompok-kelompok, berbagai kelompok yang punya kepentingan, ya? Apakah kelompok ini besar atau kecil begitu, itu yang menarik untuk dikaji. Nah, yang selanjutnya adalah isu etika, isu riset terkait dengan etika teknologi informasi untuk penanggulangan COVID-19. Ini muncul sangat menarik karena aplikasi-aplikasi yang dibuat sangat cukup banyak ya, dan kita tidak tahu sebetulnya safety dari, pertama unsur safety dari data yang kita input. Kemudian
bukan hanya soal kerahasiaan pribadi, tetapi juga keamanan data-data yang kita input. Kemudian, jadi ini sasarannya nanti menilai digital contact tracing dengan symptom tracking. Jadi kalau misalnya Dr. Yayan membuat, maka isu riset bioetika adalah menilai itu efeknya terhadap society, terhadap individu itu bagaimana. Nah, jadi nanti yang dinilai adalah apakah ada kejujuran dari tim yang membuat ini tentang kekurangan dari akurasi analisis data secara jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tadi saya senang sekali Dr. Bakti kalau tidak salah menyampaikan bahwa ini juga masih banyak kekurangan. Ya. Kemudian akuntabilitas teknologi, ya. Jadi bagaimana sebetulnya data itu akan dihitung, apa pendekatannya dan sebagainya, itu ada yang menilai atau tidak dari kelompok yang lain. Meskipun nanti ini bertentangan dengan ini ada keinginan dari peneliti misalnya untuk menjaga hak ciptanya dan lain sebagainya, itu bagaimana balance-nya. Kemudian bagaimana perlindungan masyarakat secara terstruktur terhadap koleksi data dan teknologi baru. Jadi tadi terkait dengan perlindungan kerahasiaan, kemudian bagaimana hasil dan interpretasi ini akan mempengaruhi masyarakat. Jadi memangnya kalau sudah terkoleksi data itu nanti interpretasinya itu apa? Terhadap individu apa? Apakah ketika data itu masuk hari ini itu akan sama seminggu lagi ketika jumlahnya banyak itu akan berubah atau tidak interpretasinya? Apa efeknya terhadap society? Kemudian isu tentang sentralisasi dan desentralisasi data. Saya kira dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini kita disuguhi berita-berita tentang isu ini sebetulnya, ya, bahwa apakah data itu harus sentral atau justru sebetulnya harus desentralisasi gitu ya, sehingga Pemda-Pemda dapat mengambil kebijakan sendiri misalnya. Kemudian isu tentang kemungkinan bahwa data ini atau teknologi ini bisa menjadi alat politik, itu juga masuk ya, jadi isu-isu bioetika itu masuk ke arah itu. Kemudian tentu saja sebagai masyarakat madani, ya, masyarakat modern, isu transparansi dan monitoring oleh civil society ini menjadi sangat penting. Nah, ini sekilas saja saya tentang isu etika surveillance dan karantina, karena ini sangat klasik ya, terkait dengan bagaimana kerahasiaan data individu, kemudian kerahasiaan pengurangan atau penghilangan kebebasan orang untuk bergerak selama masa isolasi, karantina dan sebagainya. Nah, ini saya kira klasik, saya tidak akan membahas terlalu dalam. Nah, saya kira demikian Dr. Rizky, terima kasih atas perhatian dari para pendengar sekalian. Baik, terima kasih Dr. Yoni atas presentasinya. Saya pikir cukup menarik sekali apa yang disampaikan. Memang banyak sekali ternyata isu-isu yang bisa kita angkat dari adanya pandemi COVID ini, terutama terkait dengan kesehatan. Ya. Baik, selanjutnya pembicara selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yuni untuk menyampaikan pandangannya terkait pendidikan kedokteran selama era pandemi COVID-19 ini. Mangga Dr. Yuni. Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar dan terlihat layarnya, Dr. Rizky? Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini. Senang sekali dunia pendidikan kedokteran diberikan juga kesempatan untuk berkiprah pada momen-momen seperti ini. Ini adalah buah pikiran tidak hanya saya, tapi juga teman-teman diskusi di Prodi, ada Dr. Gozali, Dr. Hasan, Dr. Eko, Dr. Ahadiani, dan Dr. Putri Haliana. Sedikit saja mungkin yang akan saya share, yaitu yang pertama adalah mengenai bagaimana dampak COVID-19 pandemi terhadap pendidikan tinggi. Ini sedikit nostalgia, mungkin Dr. Yoni juga pasti ingat sekali. Jadi ketika Dr. Yoni menjadi dekan, waktu itu kami diberikan tugas untuk segera mewujudkan blended learning ya dok ya, e-learning pada pendidikan tinggi, karena memang waktu itu sudah dibahas, kalau di dunia pendidikan kedokteran sudah dibahas sejak mungkin belasan tahun yang lalu gitu, bagaimana membicarakan bagaimana mentransformasi pendidikan tinggi ke virtual teaching.
dan nggak jadi-jadi gitu maksudnya. Jadi sejak tahun 2018 kita bangun sama Dr. Astrid juga, mungkin Dr. Astrid juga di sini ingat, nggak jadi-jadi. Kemarin ada benda renik yang cuman RNA, bahkan nggak punya DNA, bisa mendorong kondisi global dunia memaksa semua pendidikan tinggi berubah menjadi virtual teaching. Dan di FK 4 sendiri perubahan tersebut berjalan hanya sekitar 1 minggu gitu. Mudah-mudahan ini masih tetap optimal dan kami tetap memonitor ini semua. Nah, kemudian setelah perpindahan tadi, setelah pandemi ini tadi hilalnya belum kelihatan mau sampai kapan beresnya, akhirnya kami juga dipaksa di pendidikan tinggi ini untuk melihat bagaimana nih kami mengadjust ke depannya begitu. Akhirnya kami harus mengevaluasi kembali, merevisit kembali semua aspek KBM dari kurikulum, delivery method sampai ke assessment dan seterusnya untuk semakin menyesuaikan diri lagi dengan kondisi during pandemi dan pasca pandemi. Namun terlebih dari itu, kami juga perlu melihat ke depan bahwa sebetulnya sebagai medical educator atau sebagai dosen atau lecturer pendidik itu kalau kita analogi sebagai fotografer, kita perlu lensa yang sangat panjang yang bisa melihat jauh ke depan bahwa tidak hanya kita yang mempersiapkan bisnis as usual selama pandemik, tapi juga kita harus melihat bahwa proses pendidikan yang diberikan selama mahasiswa menjalani pendidikan harus menjadi bekal yang cukup untuk nanti mereka berkiprah di ketika mereka nanti lulus. Dan hikmahnya adalah dengan pandemi ini sebetulnya kita jadi terbuka juga bahwa ternyata banyak sekali masalah yang tadi Dr. Bahti sampaikan, banyak sekali masalah kesehatan yang sebetulnya membutuhkan, yang sangat kompleks sehingga membutuhkan approach secara transdisipliner. Nah ini sedikit juga menggugah kita di pendidikan, seberapa banyak sebetulnya kita sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita menjalani proses pendidikan yang sifatnya transdisipliner. Jadi pertanyaan berikutnya adalah setelah kita adjust dengan virtual teaching, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih kita adjust dengan siapkah kita meluluskan lulusan yang siap dengan masalah-masalah semakin kompleks dan penanganannya juga membutuhkan penanganan transdisipliner. Jadi how to nurture transdisciplinary research. Kami lalu membaca berbagai referensi, ketemulah 4 keyword penting bagaimana kita menumbuhkan iklim suasana akademik transdisipliner dalam kurikulum. Yaitu dengan adanya kolaborasi, dengan adanya adaptive andragogy practice, lalu mendekatkan mahasiswa dengan real life world experience, dan juga meningkatkan engagement antara mahasiswa dengan komunitas dan dosen. Dari situ kami coba translasikan menjadi beberapa keyword-keyword yang lebih teknikal lagi. Apakah kita perlu yang namanya transdisciplinary teaching nih? Kemudian kami definisikan kembali menjadi beberapa hal. Yang satu adalah perlu adanya penguatan integrasi pendidikan riset dan PKM dalam kurikulum. Sekarang sudah berjalan sebetulnya bahwa ada dosen yang sudah melibatkan mahasiswa dalam riset dan dalam PKM-nya. Bahkan kita juga punya dosen-dosen yang sudah membawa mahasiswanya ke berprestasi secara nasional dan internasional. Namun belum semua mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama. Lalu kita juga belum menyediakan kesempatan joint teaching dengan dosen dari fakultas keilmuan lain. Misalnya, sepertinya mahasiswa kita perlu dapat paparan mengenai antropologi tentang manusia untuk nanti dapat memahami setting masalah yang kompleks secara transdisipliner. Kemudian juga mengenai setting kasus klinis yang ada di pendidikan undergraduate di S1 khususnya, kami mulai berpikir nih, tadi tergugah juga oleh Dr. Denny, Dr. Yoni, dan Dr. Bahti bahwa sekarang kasus klinis sifatnya hanya bentuknya individual setting, kadang-kadang ada pasien sakit, diobati, selesai. Nah, kami ingin merubah ini menjadi approach yang lebih holistik, di mana pasien tersebut dilihat juga komponen biopsikososialnya, dan dalam setting komunitas, bukan hanya individu. Ini juga didorong dengan adanya project-based learning di komunitas. Jadi mahasiswa nanti berkumpul, berkolaborasi dengan teman-teman di mungkin lintas institusi, lintas fakultas, untuk melakukan suatu project sehingga terjadi pertukaran keilmuan. Ini juga akan dimungkinkan jika ada partisipasi alumni dalam penyediaan wahana. Nah, berikutnya ada satu hal yang sangat menarik juga. Di sini ada Dr. Denny juga, bahwa kami sangat aware bahwa walaupun mahasiswa sudah mendapatkan materi mengenai kuantitatif dan kualitatif research, hanya
belum sebetulnya dapat involve penuh ikut dalam penelitian dosen yang melakukan mixed method. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena tadi untuk melakukan transdisciplinary research itu membutuhkan juga approach sebagai mixed method. Hal ini semua kami gabungkan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana pendidikan tinggi dituntut untuk melakukan outcome-based education dan kampus merdeka. Dari sini semua akhirnya kami wrap up, dan kami ingat kembali bahwa ternyata pendidikan tinggi itu fungsinya untuk mempertajam bukan hanya pikiran saja, bukan hanya knowledge, tapi yang paling penting adalah menghasilkan lulusan dengan karakter. Dilihat dari sisi SDM, sebetulnya perannya adalah tadi, dari faculty development. Ada quote sebetulnya menyatakan bahwa there's no curriculum development, but only faculty development. Jadi kurikulumnya mau seperti apa, delivery methodnya mau seperti apa, tapi yang paling penting adalah development di dosennya. Sebetulnya kemampuan dosen akan sangat membantu terjadinya transdisciplinary research tadi sebetulnya, karena dia dapat membawahi mahasiswa dari berbagai level pendidikan, dari diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana, yang kemudian secara keilmuan dikembangkan di departemen dan di pusdi atau working group di bawah dari lokomotif atau supervisi pada guru besar. Kemudian dosen tersebut juga harus dibekali kemampuan bekerja sama di dalam UNPAD dengan mitra kerjasama dan dengan pemangku kepentingan, sehingga nanti akhirnya akan dapat memecahkan suatu masalah di masyarakat yang sifatnya co-produce solution dengan mitra kerjasamanya, dan juga punya dampak masyarakat serta yang bersifat transformatif. Nah, dari situ semua akhirnya kami melihat ada banyak sekali cabang-cabang topik penelitian yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Ini saya izin berganti tampilan supaya lebih jelas. Sebentar. Baik. Oke, jadi sudah terlihat ya, Dok? Ini adalah suatu gambaran peta konsep yang ingin kami hubungkan mengenai berbagai topik yang mungkin diteliti dalam bidang pendidikan kedokteran untuk menghadapi masa pandemi secara jangka pendek atau juga untuk menghadapi masa ke depan tadi, beyond future. Mulai dari kurikulum development. Kurikulum development sebetulnya bisa mencakup banyak sekali hal, mulai dari pembangunan kurikulum yang bersifat menunjang soft skill, kurikulum adaptif, kemudian kurikulum yang memberikan kesempatan kolaboratif, kurikulum yang bersifat community-based, outcome-based, penggunaan What Health concept, academic health system, dan integrasi riset dan PKM. Soft skill ini juga nanti akan mengembangkan kurikulum mengenai professionalism dan leadership, sementara pada adaptif kita bisa mengembangkan TPB dan elektif, serta pada kolaboratif kita bisa mengembangkan IPE. Ini baru satu sisi saja, sudah cukup banyak cabang-cabang yang bisa dilakukan. Kemudian dari sisi teaching learning process. Teaching learning process ini bisa kita kembangkan dari mulai e-learning dan flipped classroom yang sekarang sudah berjalan, tapi tentunya belum dievaluasi secara lebih jauh lagi. Lalu bagaimana mendevelop material untuk konsep-konsep blended learning, bagaimana kita merancang joint lecture, bagaimana kita merancang joint lecture secara terstruktur, mengajak bekerja sama, mengakses apa kebutuhan joint lecture yang dibutuhkan oleh mahasiswa, lalu bagaimana merancang magang mahasiswa, elektif, IPE, atau rural teaching. Berikutnya adalah di bidang assessment. Di bidang assessment juga banyak sekali yang sudah diteliti. Mulai dari sistem assessment yang knows how, shows, dan does, ini masing-masing punya cabang-cabang yang bisa kita kembangkan di kaitannya dengan kondisi e-learning atau kaitannya dengan tadi transdisciplinary teaching. Belum lagi kita belum menyentuh formatif, kemudian pembobotan, dan bagaimana memberlakukan standar setting, serta bagaimana menilai kapasitas riset mahasiswa. Kalau sekarang sudah ada ujian skripsi dan ada ujian-ujian atau ada materi-materi tentang epidemiologi dan community research base, tapi bagaimana sebetulnya menilai patient need dan kapasitas research ini belum ada sampai saat ini. Kemudian ini tidak bisa kami lakukan sendiri karena kami juga ternyata membutuhkan teman-teman dari misalnya dari bidang manajemen dan bisnis, terutama pada hal bagaimana sih sebetulnya kita manage change management, artinya ketika kita ingin merubah kurikulum, ingin mereshaping kurikulum pendidikan, lalu kita yang merubah paradigma dosen itu bagaimana caranya sih? Bagaimana kita memetakan beban kerja dosen misalnya? Lalu bagaimana kita membangun career development untuk mahasiswa? Lalu bagaimana kita menghitung cost, biaya? Kalau kita ingin merubah kurikulum, bagaimana kita merubahnya? Bagaimana kita membiayainya? Apakah ada hubungan dengan
dengan pembiayaan mahasiswa secara langsung dan seterusnya. Kemudian bagaimana juga dengan pembangunan kapasitas dari tenaga tendik, karena kami sangat sadar bahwa jika dosennya maju tapi tendiknya ketinggalan pun akan sangat sulit. Kemudian juga jangan lupa dengan quality assurance. Bagaimana sih sebetulnya penjaminan yang mutu yang baik ketika kita melakukan suatu proses kurikulum development atau suatu proses evaluasi kurikulum yang menyeluruh. Belum lagi tentang bagaimana sebetulnya menurture leadership dalam dunia pendidikan, dan ini yang paling penting yang kami rasakan saat ini adalah ternyata ini sangat penting ya, archiving atau arsiping pada sistem pembelajaran e-learning. Ini bukan hal yang sangat mudah, karena kita sebagai dosen pada akhirnya menyimpan sendiri semua materi pembelajaran, sehingga ini akan agak kesulitan kalau semua dipusatkan di satu orang saja, terkait juga tadi dengan knowledge transfer management. Berikutnya adalah kami juga butuh bantuan teman-teman dari bidang psikologi, karena sebetulnya perubahan-perubahan semua ini, masa-masa pandemi, mahasiswa yang tadinya berkumpul di Jatinangor, sekarang pulang ke rumah, belajar sendiri, belum stresor dari yang lain-lainnya, mungkin dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang struggling student istilahnya. Beberapa mahasiswa kami melaporkan hilang motivasi sejak PJJ ini, sejak masa pandemi ini. Begitu juga jika kita yang merubah kurikulum ke arah yang lebih beyond lagi, kita mesti menilai ini, bagaimana menilai kesiapan mahasiswa kita. Apalagi karena mahasiswa kita berasal dari banyak sekali latar belakang, geografis, kesukuan, sosial ekonomi. Juga bagaimana kita merancang suatu kurikulum yang sifatnya adaptif dari pedagogi ke andragogi. Berikutnya, kami juga perlu bantuan sebetulnya dari teman-teman di bidang sosio-kultural dan komunikasi, terutama pada bagaimana sih meramu suatu kasus klinis yang sifatnya biopsychosocial approach. Saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari IKM atau Nuhun, Dr. Din dan teman-teman untuk kami dibantu membuat setting kasus yang cukup kuat, Dr. Yoni juga untuk bioethics-nya, tapi juga kami yang diberikan insight misalnya mengenai bagaimana sih penanganan pandemi di masyarakat Jawa Barat. Pasti ada kekhususan-kekhususan yang sebetulnya mahasiswa perlu tahu bahwa penanganan suatu pandemi ini tadi Dr. Denny menyampaikan mungkin tidak bisa seragam, tergantung di mana kondisi-kondisi spesifik dia tersebut. Begitu juga dengan bagaimana mengkomunikasikan new normal protokol. Jadi ini juga challenge untuk kami di Prodi, kalau misalnya nanti mahasiswa kembali ke kampus, apa saja sebetulnya protokol kesehatan yang perlu kami sampaikan, bagaimana komunikasinya, dan bagaimana mewujudkannya. Terakhir, dari bidang teknologi juga kami sangat perlu, karena selama ini yang berkembang adalah, walaupun kita sudah mengembangkan virtual teaching, di lingkup UNPAD dan di lingkup FK, kami melihat bahwa sebetulnya yang mengembangkannya akhirnya dosen dengan background dunia yang bukan ICT sebetulnya. Misalnya kalau di S1 tuh yang jadi motornya Dr. Hasan. Dr. Hasan itu adalah dokter yang background-nya farmakologi, tapi punya minat dan punya passion di bidang ICT. Dia mengembangkan sendiri dengan kemampuannya tentang aplikasi-aplikasi dan LMS yang bisa kami gunakan. Sebetulnya kan sangat membantu kalau ada teman-teman yang memang background-nya di ICT dalam hal software development, programming, dan seterusnya untuk membantu kami. Juga dengan health teknologi sebetulnya. Ya, ini juga sangat menarik juga dengan virtual simulation or clinical teaching. Jadi semakin banyak teman-teman dari ICT yang bisa membantu kami dalam hal bagaimana sih sebetulnya membuat virtual simulation, terutama untuk pendidikan klinis, akan sangat membantu selama masa pandemi. Itu saja mungkin Dr. Rizky. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya apa yang disampaikan oleh masing-masing pembicara sangat menarik, sehingga saya agak bikin juga memotong walaupun waktunya sudah lewat, jadi sudahlah. Ada banyak hal yang saya sudah catat sebenarnya dari hasil pertemuan hari ini. Karena kita punya waktu lebih kurang 16 menit, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke masing-masing, kalau boleh saya ingin bertanya dulu untuk masing-masing pembicara, kira-kira dari perspektif baik dari Dr. Bakti, kemudian Dr. Yoni, Dr. Yuni, Dr. Denny, dan Dr. Lydia, kira-kira apa kira-kira yang bisa kita angkat gitu ya, riset apa yang kita bisa angkat yang bisa yang memiliki impact yang cukup yang bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita dan fasilitas kita. Mungkin dari Dr. Bakti dulu barangkali ya.
Ya, terima kasih Pak Rizky. Kalau menurut saya sekarang agak sulit untuk kita mengharapkan kita punya kasus banyak. Itu syarat satu hal ya, yang penting. Kita mungkin akan bisa men-establish satu poliklinik di Eijkman, di mana kita bisa mengelola pasien jangka panjang. Tapi umumnya kalau jangka panjang berarti kita hanya bisa melihat kapan serologinya, genetik serologinya menurun dan sebagainya, tapi tidak bisa sedikit sekali kasus baru. Tapi kita tahu bahwa karena kita menghadapi new normal berarti sesuatu yang berhubungan dengan implementasi layanan kesehatan yang baru, di mana kita memasukkan COVID sebagai waspada COVID, itu akan menarik gitu. Baik itu di laboratorium maupun di klinik, bagaimana kita menghadapi pasien di puskesmas supaya pasien COVID itu bisa terdeteksi, tapi juga cepat bisa diisolasi, tapi juga pasien dengue, pasien tuberkulosis, dan pasien tifoid tidak keteteran atau mereka tidak merasa tidak dilayani. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan the new normal dalam pemberian pelayanan baik di puskesmas, di rumah sakit, di laboratorium maupun di layanan prevention yang lain. Kalau itu yang paling cocok sekali. Oke, terima kasih. Kalau dari Dokter Denny, Dokter Denny dulu. Dokter Denny bagaimana, Dok? Baik, Pak Rizky, ya betul. Saya sangat setuju dengan Dokter Bakti. Jadi monitoring yang terjadi saat ini sangat penting sekali. Dan monitoring itu mulai dari basic medical research-nya, yang kemudian clinical, lalu ke arah public health. Tapi tidak hanya tentang COVID-nya saja, tapi dampaknya. Ya, jadi mulai dari COVID-nya, penyakitnya, dan dampaknya. Saya kira saya mendukung Dokter Bakti. Jadi sifatnya lebih ke riset monitoring, sehingga kita bisa, ya karena kayak ini memadamkan kebakaran gitu ya. Sekarang kebakarannya masih ada, padamin dulu gitu kan ya. Lalu sambil sedikit demi sedikit kita menata untuk ke depan menghadapi pandemi berikutnya. Oke, terima kasih Dok. Dari Dokter Yoni. Ya, terima kasih. Sejalan ya, jadi saya melihat kesempatan itu masih besar, tetapi sifatnya evaluasi terhadap policy yang sudah berlangsung, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke policy rumah sakit, ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian kalau saya masih melihat peluang untuk riset empirik ya, ini riset empirik ya. Ya, khususnya di bidang bioetika, dan mungkin irisannya banyak dengan kesehatan masyarakat ya, dan juga jadi saya kira riset empirik kepada para petugas kesehatan dan kepada masyarakat secara digital itu masih sangat memungkinkan ya, dan cakupan ya dengan situasi seperti ini. Jadi sama sekali tidak terhalang dan mungkin akan sangat menarik karena semua orang, saya kira bukan hanya petugas kesehatan, pikirannya sedang terfokus pada masalah ini. Jadi akan sangat menarik untuk ditarik opini mereka sebetulnya seperti apa. Begitu Dr. Rizky. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Dr. Yuni. Terima kasih Dr. Rizky. Sebetulnya kalau dari perspektif pendidikan kedokteran, sebetulnya pastinya sejalan dengan Dr. Bakti, Dr. Dini, dan Dr. Yoni. Hanya pada poin pentingnya adalah bagaimana caranya menetapkan protokol new normal di lingkungan pendidikan kesehatan, terutama pada pendidikan klinis, itu mungkin yang paling krusial saat ini. Begitu juga dengan kemampuan prodi mengintegrasikan mahasiswanya kepada penelitian bersama dengan dosen dalam kaitan penelitian yang roadmap tadi ini. Begitu saja mungkin, Dok. Ya, Mbak. Bu Lydia, Dr. Lydia, terakhir. Apa kira-kira topik yang bisa kita kita bisa lakukan secara bersama? Saya rasa dari sisi kita di laboratorium, walaupun sebetulnya yang disebut sebagai kedokteran dasar tidak melulu ada laboratorium, akan tetapi ketika kita saat ini sepanjang sekian bulan ini melihat apa yang terjadi dari sisi diagnostik, saya rasa diagnostik itu menjadi suatu ajang yang
layak untuk diperhatikan benar-benar. Oke. Apakah diagnostik itu berupa diagnostik molekuler, apakah diagnostik itu mensupport studi epidemiologi yang berbau serologi dan lain-lain. Karena Baik. saat ini saya rasa bagaimana kita mengukur suatu keakuratan dari diagnostik yang kita gunakan saat ini itu amat sangat lemah. Karena kita amat sangat bergantung dengan apapun kit diagnostik atau apapun hibah yang datang, sehingga uji akurasi yang benar-benar itu tidak bisa kita lakukan. Baik. Sementara mungkin kita tahu persis bahwa ada orang-orang yang masih di clinical stage-nya itu masih amat sangat awal, baru, dan ada juga yang persisten infeksinya, tetapi tidak akan sanggup kita diagnostik dengan cara yang benar. Dan juga bagaimana kita mengidentifikasi suatu bentuk kesembuhan dari seorang pasien. Jadi saya rasa sekarang yang urgent pertama kali dari sisi kita di penelitian dasar adalah mengidentifikasi keakuratan dari diagnostik dan bagaimana kita bisa mendefinisikan akurat itu seperti apa gitu. Baik. Clinical case-nya. Ya. Saya pikir, ya terima kasih. Saya pikir semuanya sama ya, maksudnya kita harus mempersiapkan tadi membuat monitoring, evaluasi terkait dengan masa new normal pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua sebenarnya. Dari Pak Dekan, ada bagaimana, apakah ada tidak peluang terjadinya second wave atau second peak di COVID-19? Saya pikir pertanyaan sangat baik sekali ya. Enggak, untuk semua panelis. Siapa dari Dr. Bakti dulu barangkali? Kalau ya, terima kasih Pak Aris. Kalau menurut saya sih kita harus siap untuk itu, dan kemungkinan itu secara logika mungkin sekali terjadi karena begitu PSBB selesai orang mulai berkerumun dan sebagainya. Jadi ya kita harus siap untuk itu dan mungkin terjadi. Saya nanya boleh nggak Pak? Mangga. Pak Lydia nanya, boleh Pak? Bagaimana Pak Bakti? Ya. Sekarang bagaimana Pak kita mendefinisikan bahwa ada wave di dalam kita menghadapi pandemi ini. Jadi istilahnya ketika kita mengatakan ada second wave, pastinya ada yang disebut dengan first wave itu. Nah, sekarang bagaimana kita indikatornya sebetulnya apa sih Pak untuk menyatakan kita sekarang akan masuk ke dalam second wave? Mungkin Dr. Benny yang bisa jawab, epidemiologis. Bukan epidemiologi, tapi izinkan bisa memberikan apapun yang terjadi. Sebetulnya second wave, second peak itu tidak lagi menjadi penting sekarang ya. Yang penting adalah kita harus siap dengan segala kemungkinan, dengan resiliensi dari sistem kesehatan. Jadi kita udah belajar banget dari kemarin ya, dan belajar dari negara-negara yang lain betapa ancaman ini atau tantangan sebetulnya telah menyebabkan porak-poranda hampir seluruh dunia deh ya, nggak ada yang sudah siap menghadapi ini. Jadi kita semua harus siap dengan hal tersebut. Tentunya dari sisi epidemiologi akan memantau terus. Jadi seperti kita sekarang kayak punya punya kesepahaman. Asalnya kan karena berbagai macam ahli bicara bikin pusing pengambil kebijakan, bikin pusing rakyat. Nah, sekarang sudah mulai dalam satu aliran ya. Dan di bawah Penas juga sudah mulai mereka melihat mana yang paling bisa kita pakai patokan. Itu akan keluar dari pemerintah, Dr. Lydia, dengan segala keterbatasan data, karena data sebetulnya yang punya adalah fasilitas kesehatan. Kemudian data itu kan dikumpulkan oleh kabupaten kota. Jadi pusat sendiri tidak punya data. Ini mengelola data sendiri suatu masalah. Tapi sedikit demi sedikit saya lihat ya dalam perkembangan webinar-webinar, mereka sudah mulai melihat pentingnya data ini. Ya, kita tidak bisa melihat R0, tidak bisa melihat R efektif saat ini karena data itu yang kurang bagus gitu ya. Ini Dr. Panji menyampaikan tadi siang di dalam webinar. Nah, dengan demikian di dalam manajemen kesehatan sendiri
mereka sekarang sudah mulai membuat pola-polanya. Dan ini sebetulnya kenapa? Karena literasi atau pemahaman tentang sistem kesehatan sendiri belum dipunyai dengan kuat oleh para politikus. Ya, sekarang mereka sudah mulai mendukung. Insya Allah kita akan bisa membuat kurva epidemiologi yang jauh lebih baik dengan walaupun datanya sangat-sangat terbatas. Sehingga kita tahu second wave, second peak. Tapi itu tidak lagi menjadi penting sekarang. Kita sudah tahu bakalan ada permasalahan-permasalahan baru. Kita tahu sendiri bahwa virusnya berubah, ya mudah berubah. Kita bisa saja terjadi kemunculan sesuatu yang baru setiap saat. Jadi yang dipentingkan di sini adalah keanjalan atau resiliensi dari sistem kesehatan. Dan sistem kesehatan ini kan mulai dari kedokteran dasar sampai kepada public health di ujungnya, dan juga dari publik itu sendiri karena akibat daripada permasalahan virus atau ancaman atau tantangan tadi. Sehingga inti yang tadi disampaikan sekarang posisinya kita masih kayak seperti kebakaran lah ya, kebakaran tapi api sudah mulai bisa dikendalikan walaupun belum turun banget. Nah, bagaimana kita belajar agar bisa resilience, kita bangkit kembali dan kita siap bertahan dengan apapun gempurannya dari ancaman tantangan tersebut, baik yang lama maupun yang baru. Saya kira itu intinya. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami lagi karakter daripada virus dan virus-virus yang berikutnya. Ini penting banget sequencing tadi ya, sehingga kita perkembangan itu bisa kita antisipasi lebih dulu, tidak seperti sekarang. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur BSL 2 sudah mau dibangun, kita juga sudah banyak pengertian untuk menurunkan anggaran lebih banyak untuk kesehatan. Dulu dianggap kalau anggaran untuk kesehatan itu adalah untuk sektor kesehatan. Kita sekarang paham bahwa kesehatan itu lebih daripada itu. Pertahanan negara, ketahanan negara. Nah ini yang belum banyak disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Denny. Barangkali ada pendapat yang lain dari sejawat? Dari Dr. Yoni barangkali bagaimana perspektifnya terhadap second wave? Saya bukan ahlinya ya, jadi saya kira saya tidak tepat untuk bicarakan tentang second wave. Baik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yani. Nah, barangkali terakhir ini ada pertanyaan di awal-awal terkait dengan, sebelum pertanyaan ada juga tadi yang ingin melanjutkan, Dr. Gilang akan melanjutkan komunikasi dengan Dr. Denny ini terkait dengan kecemasan dan ketakutan. Dr. Denny ini barangkali bisa peluang untuk kolaborasi berikutnya, Dr. Denny, oleh Dr. Gilang. Seperti dikatakan tadi Dr. Yoni, kami sebetulnya sudah memulai Dr. Yoni dengan tenaga kesehatan itu, dan kita sudah sampaikan di dalam forum nasional dan sudah ditangkap oleh PRSNI dan Persatuan Rumah Sakit ya seluruh Indonesia, kemudian sudah ditangkap juga oleh Perhimpunan Dokter Jiwa. Jadi memang sangat menarik sekali melihat permasalahan di tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Nah, Dr. Gilang itu sudah punya intervensinya. Jadi misalnya nanti dari sini Dr. Gilang akan melanjutkan dengan mengintervensi permasalahan-permasalahan tersebut baik perorangan maupun kelompok, dan itu bisa menggunakan amarinya Dr. Yayan Departemen IKM untuk aksesnya. Itu kan bukan main gitu kan ya. Dan Hipnosis Jabar sendiri punya link ke InJabar, sehingga sebetulnya ini sudah mulai dibangun sistem-sistemnya, sehingga ya inilah resiliensi. Bagaimana kita sebagai manusia itu ditakdirkan punya jiwa survival, resilience. Mari kita sama-sama memperkuat diri lah dengan ancaman-ancaman yang ada ini. Terima kasih Dr. Gilang, ya kita akan lanjutkan. Ya, terima kasih Dr. Denny. Nah, barangkali terakhir untuk pertanyaan untuk Dr. Yuni, ada pertanyaan tadi di atas terkait dengan bagaimana tips dan trik di dalam mensiasati masa pandemi ini dalam kegiatan pendidikan. Jadi mengenai strategi dalam mensiasati pelaksanaan LTA pada mahasiswa dalam bentuk OSCE.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizky. Ya. Ibu Ahdatul, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya dari webinar-webinar sebelumnya, percakapan dengan para expert di bidang medical education juga sampai sekarang masih belum ketemu nih gimana tips and triknya mensiasati tersebut. Tapi pesan dari saya adalah terutama karena ini pendidikan diploma, maka pendidikan yang sifatnya vokasional, maka jangan sampai mengorbankan kompetensi mahasiswa hanya untuk tidak memperpanjang semester. Jadi nanti perlu dikomunikasikan lebih lanjut mengenai kebijakannya. Kita lebih mementingkan yang pertama adalah pencapaian kompetensinya dulu. Kalau misalnya bisa disiasati misalnya dengan bentuk-bentuk video, pemberian video pelatihan, kemudian mahasiswanya melakukan sendiri lalu mengunggah video, itu kalau bisa dilakukan sangat baik. Atau juga bisa dengan misalnya mulai tatap muka tapi tidak dalam jumlah yang banyak maksudnya. Mahasiswanya bisa diatur jadwal pertemuannya dan seterusnya tentunya dengan protokol kesehatan. Insya Allah Dr. Rizky nanti saya udah janjian sama Bu Ahdatul untuk ngobrol lebih lanjut, lebih dalam lagi untuk masalah teknis mengenai hal ini. Ya begitu ya Bu Ahdatul. Hatur nuhun Bu Ahdatul. Terima kasih Dr. Yuni. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, kalau boleh saya menyimpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini. Sebentar. Ini sebenarnya bukan ini bukan. Oke. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari pembicaraan yang sangat efisien dan menarik pada hari ini, maka di sini adalah peran dari masing-masing bidang ilmu ya, baik dari kedokteran dasar, kedokteran klinis, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik ya, bahwa masing-masing memiliki keterikatan di dalam pengembangan keilmuannya masing-masing ya. Nah, hal ini juga perlu ditunjang dengan penelitian ataupun yang seperti yang disampaikan oleh Bu Yoni tadi, bahwa perlu adanya penelitian. Kita perlu mengembangkan penelitian yang pragmatis ya, untuk melihat situasi bagaimana tidak hanya sebenarnya di masyarakat, tetapi juga di dalam aspek mulai dari kesehatan masyarakat hingga ke kedokteran dasar. Perlu kita nilai secara sama, perlu kita jawab kembali isu-isu yang tadi disampaikan oleh masing-masing panelis. Dan sekiranya dari apa yang dari hasil penelitian tersebut dapat diterjemahkan menjadi suatu materi atau menjadi suatu pembelajaran bagi mahasiswa khususnya di bidang kedokteran, yang karena ini adalah real situation ya, real setting, jadi berdasarkan kasus yang ada. Jadi hal ini mungkin sudah diinisiasi juga oleh timnya Dr. Yuni ya, Dr. Jali, Dr. Yuni, dan Dr. Hasan dan teman-teman yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mau kita selesaikan bersama? Jadi makanya dari pertanyaan saya yang terakhir, saya menanyakan kepada panelis, sepertinya ada kesepakatan bahwa kita semua sepakat perlunya adanya monitoring dan evaluasi untuk mempersiapkan new normal pandemi COVID-19. Bahkan mulai dari dasar tadi disampaikan, adanya perlunya diagnostik kit ya, itu kan untuk mempersiapkan new normal tadi ya, bagaimana orang-orang secara mawas diri barangkali mengetahui bahwa dirinya itu terkena gitu ya, terkena suatu atau membawa virus, dan nanti dan selanjutnya nanti bagaimana data-data ini diolah secara klinis dan selanjutnya diterapkan sebagai kebijakan di masyarakat begitu ya. Nah, kalau dari apa yang saya lihat demikian ya. Jadi sekali lagi bahwa kita perlu bersama-sama duduk bersama. Mungkin di luar dari sesi ini kita perlu membicarakan untuk menyelesaikan common goal dari atau tujuan kita bersama di dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini. Masalah pandemi COVID-19 sendiri memang banyak ya, sangat luas sekali. Makanya kalau mari kita sama-sama duduk bareng untuk fokus kepada satu hal yang bisa kita yang kira-kira ya sekiranya beririsan dengan bidang kita,
dan bisa setidaknya menyelesaikan masalah di lingkungan kita terutama dan untuk Indonesia pada umumnya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Dr. Bakti, izin live dulu, mangga Dr. Bakti, dan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara pada hari ini, Dr. Bakti, Dr. Denny ini guru saya dari dulu, menginspirasi saya di dalam cara berpikir ya. Kemudian ada Dr. Yoni, terima kasih Bu, kemudian Bu Lydia dan juga Dr. Yuni. Seminar atau webinar hari ini sangat menarik sekali ya. Terima kasih. Saya mohon izin para pembicara untuk bisa menampilkan rekaman webinar hari ini di YouTube. Sekiranya ada hal-hal yang harus disensor, maka bisa disampaikan ke saya di WA. Baik, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu depan tentang inovasi yang selama ini sudah dilaksanakan dan dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.